Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini dan dimana jam menunjukkan pukul 13:29 ya. Pada hari Jumat 5 September 2025. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan hari ini kita akan mengangkat topik yaitu dengan judul yaitu NFP trading ya. Jadi nanti malam ada non-farm payroll data di mana akan menunjukkan perkiraan bahwa suku bunga di Amerika bagaimana, dan satu lagi itu masalah banding Trump terhadap tarif-tarif yang dibebankan ke beberapa negara. Dan ini ada di depan kalian, itu salah satu cuplikan dari agenda tersebut ya. Baik, dan kita akan mulai. Pertama sekali kita akan melihat di mana harga emas tertinggi pada hari ini pada angka 3561.21, di mana itu terjadi pada pukul 12.08 WIB ya. Dan low-nya atau terendahnya pada angka 3546.02, di mana itu terjadi pada pukul 9:32 waktu Indonesia bagian barat ya. Dan sekarang bertengger pada harga 3551.8, dan seperti saya membandingkannya atau memperhitungkannya dengan harga silver ataupun perak dengan kode XAG USD, yaitu di baris yang keempat, di mana tertingginya pada angka 40.91 dan low-nya pada angka 40.69, dan sekarang ada di harga pada angka 40.88 ya. Baik, dan akan kita mulai seperti biasa. Bagaimana dengan purchasing saya selanjutnya? Kita bisa lihat tabel yang ada di sebelah kanan ya, di mana ini ada sisa purchasing buying ya, atau purchasing pembelian pada kemarin ya. Saya masih ada sisa sebanyak 0,5 ya. Bagaimana saya melepaskannya sedangkan harga turun-turun terus ya, dan malam baru berbalik. Nah, ini kisahnya. Dan ini adalah perkiraan saya pada range yang besar pada tanggal 4 September 2025, di mana saya mengindikasikan atau memperhitungkan angkanya dengan angka 3575 sampai dengan 3585. Itu tidak terjadi, sedangkan low-nya pada angka 3520 sampai dengan 3525 itu pun tidak terjadi. Namun yang terjadi yaitu pada letak kuncinya, yaitu key-nya itu bisa dilihat, di mana saya menghitung atau memperkirakan pada jam 19.30 apabila harganya stay atau bertahan di kisaran 3540. Kalau dia bertahan itu akan naik, dan kalau tidak bertahan akan turun, dan jelas itu bertahan dan itu naik ya. Itu ulasan saya yang kemarin. Sedangkan perkiraan saya yang normal ataupun yang kecil range-nya pada tanggal 4 September 2025, di mana pada tingginya saya mengatakan itu akan terjadi pada angka 3558 sampai dengan 3568. Itu terjadi karena tingginya kemarin itu hanya menyentuh 3558, sedangkan untuk low-nya atau bagian rendahnya pada angka 3525 sampai dengan 3530 itu tidak terjadi, karena jelas itu low-nya itu pada angka atau kisarannya pada angka 3535.3 ya.
itu low-nya kemarin ya. Dan juga saya tekankan hati-hati pada pukul 19.30 apabila range-nya itu atau harganya bertahan di angka 3540, itu jelas akan naik, dan kalau tidak bertahan akan turun, dan nyatanya dia bertahan mengakibatkan harga emas ini naik ya. Itu secara faktor teknis ya. Dan ini adalah purchasing saya di mana pada pukul 19.15 ada kecil pada angka 3550, saya melikuidasi ya. Sisanya ini ya. Oke. Dan ini perjalanan pada saat itu 12 klaim, di mana mengejutkan juga ya. Itu bisa dilihat sekarang dan akan muncul 3-2 detik lagi ya. Nah, itu dia naik bergerak. Dan perlu diingat saya masih ada sisa purchasing 0,3 ya. Dan ini perjalanan tapi dia agak lambat ya. Jelas, dan saya sudah mengindikasikan bahwa mereka akan menunggu atau para traders akan menunggu pada hari ini, yaitu pada jobs data ataupun NFP data ya. Jadi kenaikan ini kemarin pada saat 12 klaim ini agak ragu-ragu ya. Lalu kita akan melihat halaman selanjutnya ya. Lalu ini adalah saya melakukan aksinya lagi, yaitu pada jam 19.30 di mana saya ada memasukkannya. Jadi memasukkannya 2 kali pembelian ya. Pada angka 3547 ya, kurang lebih di sana. Dan saya memasukkannya lagi, purchasing pembelian lagi ya, pada jam 20:47. Jadi sudah ada 3 kali pembelian ya. Dan di mana saya memperhitungkannya, kalaupun ada terjadinya pelemahan dan itu tidak akan jauh, dan otomatis traders akan menunggu pada hari ini. Makanya dia turun, saya beli, dia turun, saya beli, dia turun, saya beli. Dan ini purchasing saya selanjutnya ya, dimana ada 4 kali buy, itu malam sekali ya, sekitar pukul 10 ya, 00:18 ya. Lalu ini 00:35 saya melakukan pembelian lagi ya. Jadi sudah 5 kali. 5 kali saya membelinya. Ya, pertama itu sisa kemarin 3558, yang kedua tadi jam 7.30 3546, lalu jam 8-an 3545, dan jam 12-an pada harga 3551 ya. Dan setengah 1 juga ya, pagi subuh tadi 3545 juga saya melakukannya juga. Dan ini jam 7:39 saya profit taking semua. Yang kemarin ya, 1, 2. Jadi sisanya ini hanya 3 baris. Ya, itu jelas sekali. Jadi yang tengah malam saya aksinya itu saya sudah keluarkan, dan ini hasilnya. Dan sampai sekarang posisi ini masih ada sisa 3 buy ya. Pada tanggal hari ini 05 September 2025 ya. Dan ini kita akan ulas esok ya. Lalu ini adalah perjalanannya harga emas ya, dan ini perlu dilihat ya, dan ada kelangkaan aneh. Kita menghitung mundur, ini hari Senin, Selasa, ini hari Rabu, Kamis ya, dan ini Jumat ya. Ini perlu dilihat ya, pada hari Senin dan Selasa itu angkanya di bawah di sini 3550 ya. Setelah itu hari Rabu udah permainannya di atas
jelas pada level yang putih ini 3520 itu ada di situ ya. Dan aneh sekali, dan hari Kamis kemarin dia ada menyentuh ini ya. Jelas ini sudah dinamakan, kalau kita namanya traders itu technical, itu namanya exhaust ya. Dan namanya exhaust ini tidak akan langsung turun ataupun kemana-mana, dia akan bermain di kisaran sekitar 1-2 minggu ya, 1-2 minggu ya. Dan saya memperkirakan apabila nanti malam 12 non-farm ini, apabila harga emas ini turun, dan turunnya pun tidak akan melebihi jauh-jauh sekali ya, dia akan menunggu data inflasi lagi. Itu yang saya perkirakan. Jadi paham ya, ini namanya sudah exhaust, dan kalian untuk kejelasan dari exhaust ini, permainan exhaust ini, silakan tanya ke broker kalian ataupun baca bukunya, itu sudah ada. Itu namanya trading exhaust. Dan ini yang ada sebelumnya juga ya. Ini aneh juga ya. Itu saya tadi sudah mengatakan, Senin Selasa permainan di sini ya. Itu agak sulit mencapai angka di sini 3550, lalu 3520, ada selisih yang jauh sekali di sini. Dan itu saya sudah jelaskan tadi ya. Dan ini saya print ataupun saya cetak sekali lagi ya, untuk coret-coret selanjutnya. Kemudian pada saat malam tadi pagi ya, ini adalah ulasan ataupun analisa dari mereka bahwa harga emas ini terperangkap ya di area 3550 ya, sambil menunggu jobs data ataupun NFP. Dan ini harga emas itu tertinggi selama 3 bulanan pada angka 35 sekian ya, 3500-an kurang lebih di situ ya. Dan kita akan melihat ke dalam isinya apa, baru bisa kita mengambil tindakan apa yang akan ini. Pertama itu adalah harga emas naik 3,2% selama minggu ini. Pada rekodnya pada hari Kamis Rabu kemarin, yaitu pada angka 3578,5 ya. Dan kita akan menunggu non-farm payroll data yang akan diedarkan pada pukul 12.30 GMT ataupun pukul 19.30 WIB ya. Dan kemudian silver ataupun perak itu ya sudah menunjukkan 3 mingguan punya tinggi ya, atau high-nya selama 3 minggu ini. Dan ini isinya kita akan melihat dulu apakah dari payroll ini bisa menunjukkan untuk bulan depan kemungkinan bahwa Bank Sentral Amerika akan menurunkan suku bunga atau tidak. Lalu kita bisa lihat lagi di alinea yang selanjutnya. Jadi kalau seandainya non-farm payroll ini agak ada lebih rendah ya, itu kemungkinan traders itu akan mengangkat harga emas lebih tinggi, dan kita akan melihatnya nanti setelah data. Dan ada juga kericuhan di Federal Reserve ya, lalu ada juga masalah Rusia dan Ukraina konflik ya, itu sudah menurun. Lalu data pada hari Kamis menunjukkan 12 klaim itu, dan sudah melihat dari 12 klaim ini, indikasinya bahwa non-farm payroll ini angkanya akan menurun, tapi kita harus menunggu kepastiannya dulu ya. Dan juga dari ADP National Employment juga menunjukkan sebesar angka 57.000, jelas angkanya lebih kecil dari bulan kemarin ya, dari non-farm payroll-nya. Jadi jelas kemungkinannya ada ya,
itu makin mendekati, tetapi kita kan hanya mau menunggu kepastiannya, tidak bisa kita meraba-raba. Kita harus menunggu data yang real ya, jadi bukan hanya meraba-raba. Dan ini sudah hampir trader semua menunjukkan bahwa kemungkinannya itu pada angka 0,25%, bahwa tanggal 17 September pada pertemuan Bank Sentral di Amerika akan memotong suku bunganya sebesar 0,25%, dan kita akan fokus apakah dari non-farm payroll ini cukup atau tidak. Itu yang bisa diulas. Dan data hari ini, data ekonomi itu hanya non-farm payroll ya. Dan kita bisa lihat kemarin itu 73.000, dan sekarang diperkirakan dari poll Reuters itu menjadi 129.000, dan kemarin dari ADP, dari perhitungan swasta itu 57.000 ya. Jadi jauh sekali dari angka 73 ini. Sedangkan ini poll ini masih semua baik dari traders maupun dari swasta. Sedangkan perhitungan dari swasta itu sudah mencapai angka 57.000. Tetapi kita akan menunggu ini selanjutnya next bagaimana, apakah yang dikeluarkan bagaimana, di atas 100.000 apa atau di bawahnya. Itu yang jadi pertanyaan. Selanjutnya ini adalah signal di mana indikasi ini naik dan ini turun, lalu yang sebelumnya itu naik ya. Jadi masih tidak jelas ya. Dan jamnya juga terputus-putus ya. Jauh sekali jamnya. Dan ini adalah angka-angkanya. Jadi pada saat diedarkan itu resistennya menunjukkan pada angka 3578, 3596, 3610, sedangkan support di angka 3535, 3525, lalu 3510. Dan indikasinya hari ini perjalanan akan naik semua ya. Intraday, short term dan medium term itu naik semua ya. Jelas? Saya perbesar lagi. Lalu bagaimana dengan perhitungan saya? Jelas ini kurang lebih di sini ya. Dan mungkin kita akan melebar ke sini ya. Dan ini hanya perkiraan, tidak ada hitungan pasti. Kita hanya mencoba kurang lebih ya di sana aja. Tidak bisa ada namanya kepastian. Ini trading ataupun usaha sama aja, kita tidak bisa menghitung secara real atau secara nyata. Kita hanya bisa menghitung kurang lebih dan kira-kiranya di sana. Dan ini kita bisa lihat jam menunjukkan pukul 13.48 pada hari Jumat 5 September 2025. Dan ini kondisi di Jakarta, terik ya, matahari dengan suhu 32 derajat. Dan ini secara perhitungan dari saya, kita bisa melihat ini range-nya apabila bermain range besar pada tanggal 5 September 2025 ya. Itu indikasinya saya bisa mengatakan tingginya pada angka 3595 sampai dengan 3610 ya. Dan untuk di bawahnya saya juga bisa mengatakan 3510 sampai dengan 3500. Kenapa ini range-nya besar? Jelas ini secara matematis yang telah saya ulas tadi, karena ini sebelumnya pada hari Kamis kemarin itu ada maksud saya hari Rabu ya. Rabu itu ada technical secara X-House ya.
dan Kamis itu tidak dijalankan, itu masih mengikuti pola exhaust. Jadi saya memperhitungkan ini range-nya besar dan ini kemungkinannya itu kecil sekali. Itu hanya hitungan kasar dan hanya mungkin saja itu 1% ya. Jadi yang jelas atas masih ada, tapi adanya di angka berapa kita masih belum jelas, jadi berhati-hati kalian pada NFP ini. Karena itu jelas sudah mendekati ATH-nya, all time high ya. Dan ini perkiraan saya pada range yang kecil ataupun yang normal, di mana saya menghitungnya untuk tanggal 5 September ya 2025, itu saya bisa mengatakan pada high-nya 3580 sampai dengan 90, low-nya pada angka 3515 sampai dengan angka 25. Dan untuk perjalanannya sepertinya itu tidak akan jauh dari tutup ya. Kalau secara matematis ya, itu close tidak akan jauh pada angka 3555, kurang lebih di sana untuk closingnya. Jadi kalau untuk harga penutupannya itu kurang lebih di angka 3555, itu yang bisa saya hitung atau bisa saya jelaskan kepada kalian. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali yaitu pada hari Minggu, tepatnya 7 September 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.